dengan tamu kita. Oh, halo, saya Brian Christie, datang hari ini diundang sama host kami yang luar biasa. Angelika Gunawan. Dan saya datang hari ini untuk berbicara tentang keberlanjutan juga di Indonesia. Hari ini kita ada beberapa pertanyaan untuk tamu kita. Pertanyaan pertama, gimana cara kita bisa lebih I did not write this in Indonesian. What the fuck is keberlanjutan? How can we be more eco-friendly? Like how can we eco-friendly? Like how can we Ya, tentu recycle more? kami tentu di Indonesia saat ini kami masih banyak kekurangan dalam usaha untuk keberlanjutan untuk masa depan kami, dan kami terutama di Indonesia kayaknya kurang peduli sama keberlanjutan. Tapi maka itu sangat susah untuk mencari hal yang sehari-hari kita bisa lakukan untuk lebih memiliki keberlanjutan di hidup kami. Kami tentu adalah negara yang masih berkembang, kami masih tidak terlalu fokus pada keberlanjutan demi kami bisa membangun ekonomi. Tapi walaupun itu, saya percaya bahwa masih ada cara yang kami bisa dapat lakukan untuk keberlanjutan. Dengan cara kita nggak memperhatikan keberlanjutan itu emang membangun ekonomi sih, tapi juga tearing down negara ini kayak the resources and stuff. Kan juga kami juga begitu dengan seperti sungai di mana untuk pabrik-pabrik tekstil ada pembuangannya ke situ, kami juga merusak masa depan untuk masyarakat yang tinggal di situ, walaupun itu membangun ekonomi masyarakat juga. Tapi ya kami tentu tetap seharusnya memiliki standar untuk usaha yang lebih fokus dan lebih tajam untuk melihat apakah mereka peduli sama keberlanjutan, karena akhirnya kami di semua masalah lingkungan kami itu terutama ada di tangan perusahaan-perusahaan besar, dan mereka harus memiliki tanggung jawab dengan dana yang mereka punya. Tapi juga selain hukum itu tidak akan berubah tanpa ada masyarakat yang mendukung dan memilih orang yang peduli terhadap lingkungan kami. Jika tidak dipedulikan sama masyarakat, yang lain nggak bakal peduli juga. Kalau masyarakat nggak peduli tentang ini, ya yang lainnya juga enggak. Makanya tuh harus kita dulu, soalnya sekarang juga pemerintah nggak bakal ngapain sih. Jadi kita harus membawakannya ke. We need to tell them. We need to bring this issue to them. Kami perlu perluaskan kepedulian sama masyarakat, bukan hanya sama pemerintah, karena pemerintah hanya akan menganut dengan apa yang masyarakat akan berusaha untuk mereka lakukan, karena orang politik hanya takut tidak dipilih, dan kita harus lebih tegas dalam hal ini supaya mereka peduli dan mereka juga dapat dipilih lagi. Karena ya itu susahnya, kami harus di masyarakat harus menyebarkan, kami harus membuat orang peduli sama lingkungan kami. Jika masyarakat nggak peduli, kalau pemerintah peduli juga, kalau ada aturan-aturan juga nggak bakal ikutin. Bakal ikutin, dan kami harus tidak boleh takut sama kasih apa sih what's a fine? Denda. Kasih denda sama perusahaan dan masyarakat. Tapi ya itulah susahnya. Tapi saya percaya dengan kami menyebarkan berita soal lingkungan kami, tentu kami akan ada perubahan dari masyarakat untuk lebih peduli. Mungkin kita lagi ngomongin pemerintahan. Itu kira-kira menurut kamu pemerintahan bisa ngapain aja yang bisa bantu bikin rakyat lebih peduli? Itu salah satu, tentu itu denda yang lebih keras dan yang dilaksanakan. Karena saat ini bukan cuma denda sama perusahaan, tapi sama masyarakat di lingkungan kami. Saat ini kami misalnya saya misalnya tinggal di Jakarta Utara. Saat ini ada denda untuk pembuangan ke dalam
ke dalam kali senilai 500.000. Itu harus dinaikin tuh. Ah. Soalnya sekarang juga tidak diikutin oleh masyarakat. Diikutin ya karena bukan cuma masalah kita naikin dendanya. Saya nggak pernah lihat orang Didenda. uang didenda. Iya, sama. Iya, ada masalah. Kita Iya, tidak ada harus disiplin Iya. dalam masyarakat. Harus dilaksanakan denda itu. Soalnya sekarang mereka lihat ada denda tapi juga nggak didenda kayak gitu. Makanya mereka tetap aja buang sampah sembarangan padahal ada tempatnya. Iya. Nah, ini sesuatu yang kita tidak bisa salahkan pemerintah sama sekali. Mungkin kepolisian juga harus dikendalikan supaya mereka lebih peduli, atau sistem-sistem otomatis yang bisa melakukan ini. Dan karena selalu setiap kali ada masalah banjir atau masalah ini, selalu masyarakat inginnya menyalahkan pemerintah. Tapi mereka membawakan mereka musibah sendiri juga sebenarnya tidak peduli sama itu lingkungan. Dan setelah banjir selesai, tidak ada orang yang ingin ada perubahan secara massal dalam sistem pembuangan kita untuk menjaga supaya tidak masuk ke sungai, tidak masuk ke kali, dan juga pembangunan yang tidak terkendali di daerah kami. Soalnya apalagi kita di Jakarta kan ya, ya kota besar kan. Nah itu kita overdevelopment, kita dimanapun yang bisa dibangun pasti dibangun. Soalnya itu ya no offense tapi mata uang. Dibangun ya kami boleh bangun, tapi kami harus melihat apakah bangunan tersebut akan menghancurkan kelestarian suatu tempat. Boleh bangun tapi juga ya dengan otak lah. Ya, pikirkan dulu. Kita harus ada lingkungan di mana insinyur, anggota pemerintah, anggota konstruksi itu semua mereka ada istilahnya, ada harga diri dalam menjaga nama mereka. Ya bukan cuma duit gitu. Iya. Soalnya sekarang juga ada peduli sih. Ini juga masukan aku ya untuk yang bikin masyarakat lebih peduli itu kalau bisa diterapkan di sekolah kayak pelajaran tentang ini mungkin juga bakal bisa membantu kan ya. Soalnya kalau generasi muda dan selanjutnya lebih tahu, lebih peduli, itu bakal mencegah mereka buang sampah sembarangan lah, polusi kali segala. Habis itu juga bisa cari cara yang lebih eco-friendly. Ya, harus ada cara yang lebih aman buat lingkungan kami. Apalagi ya kita juga pemerintah kami masih sering istilahnya kami saat ini di Indonesia masih banyak kan ada subsidi bahan bakar bensin. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan buat saya karena sampai sekarang walaupun Indonesia sebuah importir, kami istilahnya pemerintah itu membayar orang untuk memakai mobil, memakai motor, ada subsidi, dan tidak ada rasa dari masyarakat karena saking murahnya bahan bakar untuk mengurangi penggunaan itu dan pakai transportasi lain. Dan juga transportasi umum. Transportasi umum juga kita belum terlalu dikembangkan. Ya, kurang dikembangkan, makanya mereka semua memiliki kendaraan pribadi, habis itu pakai banyak bensinnya jadi polusi. Iya, itu sangat mengkhawatirkan buat kami. Dan kami tentu harus mengurangi penggunaan bahan bakar bensin. Tapi ini ada sesuatu yang sangat susah kita lakukan karena tentu masyarakat saat ini merasa bahwa mereka perlukan mobil, perlukan motor, dan mereka tidak mau bayar yang lebih mahal. Walaupun itu satu-satunya cara kami bisa mendanai proyek-proyek seperti rel kereta supaya lebih bagus, karena kami saat ini pakai uang untuk beli bensin dan itu tidak bisa dipakai uang itu buat bangun proyek pembangunan. Ya, makanya itu transportasi umum dan kayak jalanannya segala masih gitu deh. Jadi, ya ini sesuatu yang memang akan sangat sulit bagi
dari para para pelaksana di pemerintahan, karena terutama di kota. Wah, kalau di desa kita masih bisa mengerti kenapa mereka pakai motor mobil karena sangat jauh. Tapi dalam perkotaan seperti Jakarta itu sebenarnya kita kenapa kasih subsidi sama orang yang memiliki mobil. Orang pemilik mobil istilahnya banyak kan tuh orang udah memiliki kehidupan finansial yang cukup dan stabil istilahnya sampai bisa beli mobil. Tapi kami malah kasih subsidi sama mereka, sedangkan kami pembangunan Transjakarta atau maintenance Transjakarta itu masih kurang, dan pembangunan seperti proyek LRT tetap berhenti selama-lama. Jadi orang tambah tidak ingin pakai kendaraan umum karena enak dipakai. iya masih kurang enak, kurang efisien. Nah, kami terus bangun jalan dengan lebar besar untuk mobil-mobil. Dan itu tentu sesuatu yang kami harus ubah untuk yang lebih berlanjutan yang lebih bagus. Kan saya percaya terutama karena Jakarta adalah tanah yang datar, kami tentu bisa mengubah hal ini. Menurut kamu apa konsekuensi dan masa-masa yang bakal paling besar dan paling dirasakan oleh masyarakat jika kita tidak lebih peduli kepada keberlanjutan ya? Oh ya, tentu salah satu ini sesuatu yang balik ke tadi soal BBM dan subsidi. Satu hari nanti pemerintah tidak akan ada dana untuk membayar subsidi BBM dalam negara. Dan saat ini Jakarta terutama, bukan Jakarta terutama, tapi seluruh Indonesia dari kota Surabaya, Jogja, saya ngaku bahwa pemerintah melakukan banyak hal untuk kendaraan umum dalam ini, tapi masih kurang dalam kota-kota. Masih yang paling penting adalah pengemudi mobil dan motor masih diprioritaskan. Dan ini akan ada jadi masalah setelah BBM sudah mahalnya itu saking tinggi pemerintah tidak bisa bayar, dan apakah produksi minyak dalam negara kita sendiri akan berkurang, kami akan kebingungan untuk menghadapi bagaimana kita kemana-mana, bagaimana kita akan melakukan aktivitas sehari-hari kami dalam transport. Kalau kereta bis kami masih bisa ada keberlanjutan dalam kita itu pakai listrik. Kalau kereta terutama dan bahan bakar gas, tapi bahan bakar minyak kita masih subsidi buat kendaraan pribadi. Pas akan dilepas itu akan sangat keras bagi masyarakat, dan dengan kereta yang belum begitu terbangun, apakah kami sudah siap untuk menghadapi masa depan yang tidak ada bahan bakar minyak yang murah? Masyarakat sangat kesulitan untuk transisi ke soalnya itu juga bukannya pelan-pelan, ini langsung jeder habis mau gimana lagi. Kita aja baru mengalami harga BBM subsidi dikurangi sedikit saja, tapi masyarakat sudah tidak mau menerimanya. Tapi ini sesuatu yang akan menghancurkan hidup mereka pas sudah harus dilepas total. Dan kita dalam tahun-tahun terakhir, terutama dengan misalnya invasi Ukraina, itu harga minyak semua naik. Kecuali bagi masyarakat Indonesia yang karena kami disubsidi, jadi di mana pemerintah kita bisa ada untung dengan minyak mahal dengan ekspor ke luar negeri, malah dipakai buat dalam negara. Nah, Pertamina semakin banyak subsidi saat ini. Memang ini sebuah service bagi masyarakat, tapi bisa berapa lama dan bukankah uang itu dapat dipakai untuk yang lebih baik, seperti kendaraan umum, seperti kota yang lebih aman, seperti semua proyek pembangunan kita yang lain itu tentu kami bisa pakai buat itu saja. Tapi enggak, kami cuma pakai buat orang terutama pengemudi mobil yang tentu di Indonesia itu minoritas.
yang sebenarnya sudah punya dana untuk membayar PPN tersebut. Tapi ya saya dan itu akan sangat susah pada akhirnya. Kami harus siap untuk menghadapi dunia di mana minyak itu mahal. Kami harus siap untuk menjadi kota, menjadi negara yang tidak bertergantungan sama hal itu. Nah, dengan cara itu kalau kita mau stop bergantungan pada minyak, kita harus cari cara yang lebih efisien kan untuk transportasi, kan transportasi publik atau apa. Sekarang juga lagi banyak kendaraan yang pakai listrik, nah kayak mobil listrik, sekarang ya itu motor listrik ada, itu bakal lebih lebih eco friendly ya, itu juga bakal lebih murah dan kita juga akan stop relying on. Lebih baik sih kami berpindah semua mobil itu paling tidak listrik. Cuman masalahnya dengan harganya. Kalau motor listrik saya percaya akan menjadi sebuah transportasi yang sangat umum di Indonesia pada tahun-tahun berikut ini. Tapi mobil listrik ini mobil listrik saat ini dan sudah dalam 10 tahun terakhir, walaupun semuanya harganya tambah turun dengan bensinnya, dengan baterainya tambah murah. Ya, kami tetap apakah kami akan kasih subsidi lagi buat mobil listrik, karena saat ini pemerintah sedang mencoba untuk mau subsidikan mobil listrik supaya orang ingin beli mobil listrik. Tapi yang mampu beli mobil, apakah mereka perlu subsidi? Enggak sih, ini juga mereka udah terbiasa kan ya. Iya. Makanya kita harus push itu edukasinya biar mereka semua lebih peduli dan lebih tahu, karena banyak bukannya nggak peduli ya, banyak tuh emang tidak tahu tentang masalah-masalah itu. Kita tuh kayak kurang tahu tentang atau tidak ingin tahu. Iya, banyak yang juga cuek. Apalagi banyak yang tidak ingin tahu, tentu pemerintah lokal dan pemerintah itu harus mengambil tanggung jawabnya untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi masalah-masalah di depannya. Jadi apalagi ya, bukan cuma dalam keberlanjutan secara transportasi dan BBM, dan itu salah satu konsekuensi kami menghadapi sebuah masa depan di mana semua minyak sudah mahal dan kami kebingungan karena tidak ada pilihan transportasi lain. Nah, Jakarta aja saat ini istilahnya minoritas dari penggunaan. Yang pakai itu kantor itu satu hari berpindah sekitar 1 juta manusia. Atas seluruh Transjakarta itu 1 juta yang naik Transjakarta dalam 1 hari. Tapi Jakarta adalah kota yang 10 juta orang. Jadi kita bandingkan yang pakai kendaraan umum sama kendaraan pribadi, saat ini masih banyak banget yang pakai kendaraan pribadi. Dan Transjakarta sudah kayaknya rasanya suka kepenuhan. Iya, makanya kita harus bikin lebih banyak, habis itu lebih banyak kereta, MRT. Kami harus siapkan dana untuk tersebut. Dan salah satu hal yang kita bisa lakukan untuk menolong proyek-proyek tersebut itu adalah kita tidak menggunakan subsidi, atau paling tidak dalam kota kami ada pajak terhadap bensin dalam kota, karena yang dimana sudah ada pilihan lain itu ada di kota seperti Jakarta, Surabaya, itu sudah ada pilihan kendaraan umum. Nah, tentu kendaraan umum itu lebih efisien dari penggunaan mobil pribadi. Soalnya di kota-kota besar yang baru itu kan ada yang pakai kereta. Soalnya kalau yang di desa segala juga emang sih nggak bisa pakai transportasi umum. Soalnya itu mau kemana, dari mana? Jadi saya punya pikiran mungkin sebuah subsidi nasional dikurangi itu mungkin tidak mungkin buat saat ini. Paling tidak sampai motor listrik itu sudah benar-benar ada di mana-mana. Kita tidak bisa lepas. Mungkin lagi ngomongin motor listrik itu kendaraan-kendaraan listrik kira-kira menurut Anda itu akan kapan jadi lebih banyak? Lebih banyak. Iya, daripada yang pakai
Ya saat ini sih sebuah harga mau motor listrik itu sekitar berkisar dari 8 sampai 15 juta buat motor listrik yang dari apa ya, dari Volta gitu terutama untuk range yang itu. Dan saya berpikir bahwa ada itu saat ini sudah sesuatu yang terjangkau dan yang sebenarnya gampang kita mungkin lebih murah untuk masa panjang. Itu tidak terlalu beda jauh sama motor biasa yang berkisar ya sekitar 7 sampai 7 juta ke atas lah. Dan dengan tidak memakai bensin itu tentu bakal lebih murah. Dan saya mungkin ya namanya masa depan saya nggak mau prediksi terlalu banyak, tapi ya saya berpikir mungkin di tahun 2030, 2035 banyakkan motor paling tidak akan menjadi motor listrik. Kami sudah melihat dengan perusahaan-perusahaan seperti Grab itu sangat mendorong motor listrik mereka karena mereka sudah tahu itu bakal lebih murah untuk pakai ke masa depan dan mereka memiliki kapital. Saat ini kan orang masih punya motor bensinnya, tentu mereka nggak akan buang gitu aja sampai mereka udah tidak bisa dijaga baru akan mereka beli baru. Jadi masih ya 10-15 tahun lah. Tapi saya percaya pada akhirnya itu banyak motor sudah akan menjadi listrik. Kita let's just reach for that future, a better one for this nation. Soalnya sekarang juga itu kita tahun kapan ya Jakarta pernah nomor 1 kan kota paling polusi. Itu tahun kapan ya? Kalau nggak salah sih 2 tahun lalu, tapi cuma buat sehari sih. Itu masih. Tapi sampai sekarang ya salah satu yang paling polusi. Iya itu tetap. Karena tentu kalau itu, bukan nomor 1 juga cukup tinggi sih. Iya gitu, tinggi ya mah. Tapi nggak cuma di Jakarta doang ya. Kami kota-kota kecil juga bisa belajar dari hal ini karena saat ini banyak kota kecil di Indonesia yang berkisar 200.000 orang, 500.000 orang itu mereka juga tidak ada pilihan lain selain pakai motor atau mobil. Soalnya kita juga di situ juga kurang itu apa kurang the development of public transportation. Makanya ini kita harus mendorong nih yang apa saya kalau sekarang di yang ada bis yang lumayan bagus itu ada di Semarang, ada di Yogyakarta, ada di Surabaya, dan Makassar sekarang udah memiliki sebuah kereta bukan kereta dalam kota tapi ada agak ke luar kota dikit. Itu proyek apa ya, Makassar ke Panggung itu kami harus terus itu masih kota yang 2 juta ke atas ya, kecuali Jogja cuma berapa ratus ribu orang di Jogja. Tapi selain itu selain Jogja ya, kita semua tahu itu kota wisata dan kota yang sangat penting. Tapi kota-kota kecil seperti di Manado, seperti di Bitung tidak ada kendaraan umum yang baik. Banyak orang pakai motor atau mobil, dan angkot juga angkot bukan sesuatu yang banyak orang sebenarnya mau kalau bisa. Tapi kami tentu harus membangun di kota-kota kecil ini karena kota kecil justru kan sebenarnya kemana-mana itu nggak begitu jauh. Itu luasnya tuh kecil. Ya, soalnya masih kota kecil kan, jadinya itu harus di develop lebih banyak dan mereka juga nggak mengikuti arahnya Jakarta. Iya, supaya tidak mengikuti, jangan cuma peduli sama penggunaan mobil. Kami harus yang untuk menjaga yang lebih lestari, kota yang lebih bersih gitu. Dan kota yang siap menghadapi kekacauan di masa depan. Saya dulu tinggal di Manado dan itu kota berkisar 480.000 orang, tapi tidak ada satupun bis pemerintah. Bis yang dimiliki pemerintah, ada bis yang privat itu cuma antara kota Manado sama kota Bitung, tapi tidak ada dalam kota selain angkot kendaraan umum. Jadi jalan misalnya kita lihat di dekat pesisir pantainya dari Mall Manto sampai ke ujung jembatan itu jalan yang besar satu arah dan cepat, banyak mobil. Dan itu sesuatu yang tempat yang
istilahnya bukan masalah keberlanjutan doang, tapi itu sesuatu yang nggak begitu aman dan juga itu berisik, polusi. Ya. Padahal itu tengah kota, itu sebelah pantai yang indah, tapi dipakai buat jalan yang lumayan besar. Nah, tidak ada bis gitu, Ya. bis yang bagus untuk melayani masuk orang situ. Jadi saya nggak bisa salahin masyarakat. Iya. Kenapa mereka tinggi Tidak ada pilihan lain. Wali kotanya tidak ada fokus terhadap hal itu. Kita harus lebih fokus sama transportasi umum. Ini juga kita ngomongin gini, aku baru jadi sadar ini kota-kota kita overpopulated, so extremely overpopulated. I wouldn't really say that, but like, ya kita bisa lakukan dengan yang lebih baik lah. Gitu. Ya, dengan populasi yang besar ini kita semua nggak kita kebanyakan nggak ada transportasi umum yang baik yang bisa Tidak ada. mengakomodasikan Tidak ada pengelolaan segitu orang ya. gitu. Ya, jadi Ah, mereka bagus. akhirnya ujungnya ya motor kecil dan kota sekecil Manado pun itu sudah ada macet. Wow. Padahal istilahnya 480 ribu orang itu seper-20 dari Jakarta, tapi masih ada macet karena Iya. tidak ada pilihan lain dan saya tidak tahu gimana Manado. Ya saya percaya Manado lebih siap untuk menghadapi daripada Jakarta, tapi tetap kita harus kita harus membangun terus supaya kita siap. Dan juga kelestarian, ya banyak sih proyek bagus lah untuk kelestarian laut lah. Saya sih percaya lumayan bagus dan kami lihat kami harus hati-hati apakah lingkungan kita rusak karena juga kita punya banyak sumber daya alam Ya, yang bisa makanya itu. ikan dan ini. Yang aku perasaan aku tuh ntar ini kan kita sekarang lagi fokus banget sama ekonomi kan. Pada waktu ekonomi kita terbangun itu sumber daya alam kita semua udah hancur. Iya, Soalnya tapi nggak difokusin. tempat-tempat jadi seperti tempat nikel, pertambangan nikel itu pembuangannya kita sangat mengkhawatirkan karena pemerintah tidak ingin peduli. Kami juga ini sama menteri kami, Menteri Susi yang sebenarnya ada sikap kritis terhadap itu. Dan saat ini dia tetap masih peduli sama laut, sangat peduli dan dia masih bekerja. Kami bersyukur bahwa masih ada banyak orang penting yang peduli terhadap lingkungan bagus itu. lah. Soalnya sekarang juga kurang banget kepedulian sama orang kepedulian orang dengan Ya lingkungan ya. apalagi mereka jauh istilah mereka tidak ngapain saya peduli sama pertambangan di Sulawesi. Iya. Dia tinggal di Jakarta. Iya, Tapi kan itu sumber Indonesia kita, salah kan satu satu kehebatan. negara. Iya. Ini kalau satu bagian hancur ini kena semua. Iya, Ini kita, kan- ini sesuatu yang sangat penting. Ini identitas kita Iya. sebagai negara Iya. kita ini loh. Kita nggak bisa cuma satu tempat yang bisa ditinggali di negara ini. Iya. Tapi terus yang lain hancur semua karena tidak dipedulikan. Iya, itu salah satu ya. Ini boleh. Oh, it's already what? Been 30 minutes? Oh shit. Oh yeah, sorry about Itu saja untuk hari ini. episode. Hey, sorry for taking your time. Ya, terima kasih untuk mendengarkan podcast ini. Thank you. Ya. Tunggu lagi di minggu depan untuk jangan hanya sedotan lagi.